Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video-video dari saya yang sebelumnya. Saya percaya bahwa video-video yang saya buat dapat memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan juga menguatkan Bapak Ibu yang sedang membutuhkan firman Tuhan. Semoga firman-firman yang saya sampaikan melalui YouTube ini dapat Bapak Ibu bagikan kepada teman-teman maupun saudara-saudara sekalian, sehingga firman Tuhan dapat menguatkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Karena penting sekali dalam masa-masa pandemi ini, kita butuh orang lain untuk saling menguatkan. Kita butuh firman Tuhan untuk menegur kita, menguatkan kita, mengingatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan. Pergumulan permasalahan ini tidak kunjung selesai, tapi percayalah bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Banyak keluarga-keluarga yang di ujung perceraian, dikarenakan terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam keluarga, baik dikarenakan mungkin bisnisnya yang sepi, pengurangan karyawan, maupun pertengkaran dikarenakan anak yang mungkin sekarang sibuk di rumah, bersekolah di rumah. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita semua tentang siapa penjaga kita. Firman Tuhan akan saya ambil dari Mazmur 121. Tuhanlah penjagamu. Kita akan baca sama-sama dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan dari Mazmur 121 ini sangat menguatkan saya dan selalu mengingatkan saya bahwa dalam setiap pergumulan kita, yang harus kita ketahui adalah siapa penjaga kita. Hal yang pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu adalah tentang Tuhanlah penjagamu. Yang pertama, poin pertama yang harus kita pelajari adalah siapa penjaga kita. Karena saat penjaga kita adalah orang-orang biasa, manusia biasa, maka manusia bisa meninggal, manusia bisa mati, manusia bisa sakit, manusia bisa berubah dari baik menjadi jahat, jahat menjadi baik. Manusia bisa berubah kapanpun, tapi percayalah bahwa penjaga kita adalah Tuhan yang tidak berubah, setia kepada kita. Kita harus mengetahui setiap pergumulan permasalahan kita saat kita hadapi bukan pergumulan dan permasalahan yang begitu berat yang kita perlu kita ketahui. Tapi yang perlu kita ketahui adalah siapa penjaga kita. Itu hal yang pertama. Pada saat Daud mengalami pergumulan permasalahan, peperangan demi peperangan, Daud pernah stres, bahkan sering stres. Mungkin sering down, sering capek, merasa kapan pergumulan dan permasalahan ini akan selesai. Kapan peperangan ini akan berakhir? Kapan saya bisa menyudahi peperangan ini?
Mungkin Bapak Ibu juga bertanya hal yang sama. Saya sudah letih, saya sudah capek. Saya ingin menyudahi semuanya. Bahkan ada mungkin dari Bapak Ibu yang berpikiran, saya ingin menyudahi hidup saya. Tapi coba dengarkan firman ini sampai dengan selesai. Akan memberikan kekuatan buat Bapak Ibu. Dan jangan sudahi hidupmu dikarenakan pergumulan dan permasalahan ini. Karena hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah Tuhanlah penjaga kita. Saat kita mengetahui penjaga kita adalah Tuhan, pertanyaannya adalah, siapa yang sanggup melawan Tuhan kita? Betul? Tidak ada yang sanggup melawan Tuhan kita. Sakit penyakit, iblis, tidak ada yang sanggup melawan Tuhan kita. So kenapa kita mesti khawatir? So kenapa kita mesti takut? So kenapa kita mesti down? So kenapa kita mesti depresi atau stres? Selama penjaga kita adalah Tuhan. Yes, penjaga kita adalah Tuhan. Sehingga kita tidak perlu ada kekhawatiran, sehingga kita tidak perlu ada ketakutan, sehingga kita tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan, karena penjaga kita adalah Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah penjaga kita siapa? Penjaga kita adalah Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan kita? Tidak ada yang bisa melawan Tuhan kita. Betul? Saat Tuhan melindungi kita, menjagai kita, tidak ada yang bisa menembus penjagaan perlindungan Tuhan. Saat Ayub ingin dicobai, Tuhan bilang jangan ambil nyawanya. Iblis tidak bisa mengambil nyawa Ayub. Iblis hanya bisa mengambil apa yang diizinkan Tuhan. Demikian juga pergumulan permasalahan kita. Jangan kita pernah takut, waduh dengan sakit penyakit ini kita akan meninggal. Dengan COVID ini bisnis kita akan hancur. Saat Tuhan bilang tidak akan hancur, saat Tuhan berkata tidak akan meninggal, dan kau akan sembuh, itulah yang akan terjadi. Karena semua dunia ini diatur oleh Tuhan. Semua dunia ini sudah ada yang atur, yaitu Tuhan kita. So tidak perlu kita khawatir, so kita tidak perlu kita depresi, so kita tidak perlu stres, karena penjaga kita adalah Tuhan. Betul? Yang kedua yang kita harus pelajari adalah apa yang Tuhan jaga. Yang pertama adalah tadi, siapa penjaga kita? Yang kedua adalah apa yang Tuhan jaga. Tuhan menjaga nyawamu. Tuhan melindungimu. Di ayat yang ke-6 dan yang ke-7, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Artinya situasi dan kondisi apapun, saat Tuhan bilang, akulah penjagamu, tidak ada yang bisa menyakiti engkau. Apapun. Matahari berbicara tentang penguasa siang, bulan berbicara tentang penguasa malam. Penguasa siang tidak ada yang bisa menyakitimu, dan juga bulan pada waktu malam, penguasa malam tidak bisa menyakitimu. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kejahatan, dan Ia menjaga nyawamu. Wow, luar biasa bukan? Kita sudah tahu bahwa penjaga kita adalah Tuhan. Apa yang Tuhan jaga? Semuanya Tuhan jaga. Dari sepanjang siang, sepanjang malam, terhadap penguasa siang, penguasa malam, terhadap kecelakaan, Tuhan jaga semua. Jadi kenapa mesti kita khawatir? Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti depresi? Kenapa kita mesti berantem dengan istri kita atau pasangan kita?
Kenapa kita mesti ribut dengan anak-anak kita? Karena depresimu, karena pergumulanmu. Come on, wake up. Semua akan selesai selama Tuhan penjaga kita. Yang Tuhan lindungi adalah semuanya, dari siang sampai malam. Terhadap kecelakaan, terhadap nyawamu, Tuhan jagai. Luar biasa, bukan? Hal yang ketiga yang harus kita ketahui adalah sampai kapan? Inilah ayat yang ke-8 yang terakhir, dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga kita bukan dari Januari sampai Juni, Januari sampai Desember, tahun ini, tahun depan, tapi bicara tentang sekarang dan selamanya. Itulah penghiburan yang Tuhan berikan. Itulah janji yang Tuhan berikan terhadap anak-anaknya. Wake up. Yuk semangat kembali. Maju lagi dalam Tuhan. Beribadahlah kembali kepada Tuhan. Segala penyakitmu akan Tuhan sembuhkan, akan Tuhan pulihkan. Ekonomimu akan dikembalikan oleh Tuhan, bahkan dinaikkan berlipat kali ganda. Pekerjaanmu akan dipulihkan Tuhan. Apalagi pergumulan yang kau takutkan, selama Tuhan penjagamu, semua pergumulanmu dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa mencelakai kita tanpa seizin Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan menjagai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Jangan ada yang putus asa kembali. Jangan ada yang putus asa dan ingin mengakhiri hidupmu. Bangkitlah. Bangkit dari keterpurukanmu. Bangkit dari titik terendahmu. Karena saya juga pernah mengalami titik terendah, baik di bidang ekonomi maupun di bidang kesehatan. Saya bangkit kembali. Saya berdiri kembali. Karena saya tahu penjagaku adalah Tuhan. Saat Tuhan menjagaku, tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Tidak ada sesuatu hal yang perlu saya takuti, khawatirkan, ataupun depresi. Karena saya tahu saat Tuhan menjagai kita, memegangi kita, melindungi kita, tidak ada yang sanggup menembus perlindungan Tuhan. Sakit penyakit apapun tidak ada bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Semakin banyak pergumulan permasalahanmu, semakinlah engkau mencari Tuhan. Semakinlah engkau mengerti bahwa Tuhanlah penjagamu. Karena saatnya kau mendapatkan jawaban-jawaban, maka kau akan tahu bahwa Tuhanlah penjagamu. Bukan karena kau mampu, bukan karena kau hebat, tapi karena Tuhan yang menjagaimu, karena Tuhan yang melindungimu dan meluputkanmu dari setiap pergumulan dan permasalahanmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya percaya renungan firman Tuhan ini bukan suatu kebetulan, tapi dapat menguatkan kita, memulihkan kita, mengembalikan kita kepada Tuhan, dan percaya kembali dan mulai beribadah dengan Tuhan. Makin hari makin erat lagi, makin hari makin mencari Tuhan. Jangan takut ke gereja, jangan takut beribadah, jangan takut mencari Tuhan, tapi mulailah terus makin hari makin setia kepada Tuhan, makin hari makin memahami Tuhan, makin hari makin berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan semakin kuat menjagaimu. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu yang merasa terberkati, bagilah
video ini kepada orang lain. Karena bisa jadi banyak teman-temanmu, banyak saudaramu yang ingin mengakhiri hidup karena tidak ada jawaban, tidak ada pengharapan. Mereka tidak tahu mesti bagaimana. Tapi melalui video ini, saya percaya dapat menguatkan kita, dapat mengingatkan kita kembali bahwa Tuhanlah penjaga kita. Tidak ada yang bisa mengusik kita, tidak ada yang bisa mengganggu kita, karena Tuhan yang melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.